Uhayyikum tahiyatul Islam. Kita buka dengan salam persatuan umat Islam, yaitu dengan salam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang penuh barakah, setelah teman-teman juga telah menunaikan salat duha, yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari apa yang telah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena hari ini alhamdulillah, khususnya kepada para panitia atau kepengurusan baru ya. Salam kenal dari ana Huzaifah. Semoga amanah dan bisa menularkan kebaikan-kebaikan dan menyebarluaskan dakwah secara milenial, packaging yang bagus, profesional, dalam rangka mengenalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau dilihat nih semakin bertambah. Mungkin juga sebelumnya ada kajian tadi ya. Ala kulli hal, tadi sudah disampaikan prolognya oleh sahabat kita. Ya, semoga teman-teman yang sudah ikut dan istiqomah masih bisa mereview ulang. Kita sudah sampai mana? Nah, yang belum datang kemarin-kemarin, ya bisa mungkin minta ke panitia materinya, atau bisa baca lagi kisah tauladan kita, guru kita, kekasih kita, panutan kita, idola kita, yang followersnya nggak ada tandingannya. Followersnya Rasulullah itu kalau buka akun Instagram mungkin Instagramnya jebol gitu. Karena followersnya Rasulullah itu dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Bagaimana Rasulullah mengimami salat para nabi ketika Isra Mi'raj. Baru-baru ini kita memperingati Isra Mi'raj. Nah, insya Allah teman-teman juga sudah membacanya. Tapi insya Allah kita akan bahas detail tentang Isra Mi'raj di pertemuan nanti ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas rangkaian kisah mudanya Nabi Muhammad SAW. Bisa dibilang ini antum banget lah ya. Ini kalian banget gitu. Ini kita banget. Masa muda yang penuh dengan dilematika, masa muda yang penuh dengan penanaman moral, masa muda yang penuh dengan pertumbuhan mental yang bagus, masa muda yang penuh dengan pencapaian-pencapaian dalam rangka menjadi pemimpin terbaik sepanjang masa. Maka kita beri judul Muda Produktif. Kurang lebih ada 4 bahasan di dalamnya, termasuk organisasi, event besar dari organisasi tersebut, kemudian cinta, nah ini juga dekat dengan kita, dan peristiwa yang membuat popularitas Nabi SAW sebagai pemuda, sebagai tokoh itu diterima oleh kalangan sosial masyarakat Mekah. Ya, sedikit mereview ya teman-teman. Mungkin ada yang mau jadi volunteer. Kemarin kita bahas apa? Ada? Ada yang masih ingat? Ada yang kemarin hadir? Ayo.
Siapa yang kemarin hadir? Hadir nggak? Ke depan Anda berharap kita tektokan ya. Jadi dua arah. Nanti setiap momen kita coba berhenti, kita ambil hikmahnya. Selain dari Anda yang sudah menyiapkan materinya, teman-teman juga boleh menambahkan atau menanggapi hikmah apa atau inspirasi apa nih yang bisa kita relevansikan pada kehidupan kita hari ini dari kehidupan Nabi SAW. Karena sangat kaya sekali teman-teman. Seperti yang pernah kita bilang di awal-awal, kehidupan Nabi itu bisa dikaji dari berbagai bidang, dari berbagai sesi, dari berbagai lini kehidupan. Dari militernya ada, dari anak mudanya ada, dari psikologinya ada, dari kepemimpinannya ada. Bahkan kalau kita bicara kepemimpinan, itu bisa satu buku sendiri, dan itu bisa kajian sendiri satu. Dan bahkan yang mengkaji itu bukan hanya umat Islam. Ada seorang profesor dari Oxford yang menulis buku tentang kepemimpinan Nabi. Saya lupa, nanti ketika saya ingat saya kasih tahu. Dan kalau tidak salah sudah ada terjemahannya ya. Jadi beliau mengungkap, seorang profesor ahli bidang leadership, mengungkap metode-metode kepemimpinan Nabi, dari bagaimana Nabi diproses oleh Allah, dibina untuk menjadi pemimpin, sampai juga Nabi meregenerasi gitu ya. Karena organisasi yang terbaik adalah yang dia bukan hanya bisa memimpin, tapi juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi teman-teman, kemarin kita belajar tentang bagaimana masa kecil Rasulullah SAW sampai masa remajanya, yang penuh dengan penanaman mental. Bisa dibilang dari umur balita sampai umur 12 atau 15 tahun itu, Nabi Muhammad SAW itu dikuatkan dari segi mental. Kita melihat bahwasanya Nabi sejak umur 2 bulan dalam kandungan itu sudah ditinggal ayahnya, betul ya? Lahir ke dunia sudah dipondokin, baru lahir kemudian dimasukkan pondok kampung Bani Sa'idah, dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah. Mondok selama kurang lebih 2,5 tahun, balik karena setelah kejadian apa? Ada yang masih ingat? Pembelahan dada ya. Karena khawatir Halimah bahwasannya Nabi telah sakit, akhirnya dibawalah kembali ke ibunda tercinta. Tapi tidak lama kemudian, setelah beberapa tahun sampai umurnya 6 tahun, meninggal juga ibunya di umur yang masih kecil. Adik umurnya berapa di depan? 10 ya, berarti masih di bawah 6 tahun ditinggal ibunya. Pindahlah pendidikannya kepada kakeknya, ditinggal juga setelah umurnya 8 tahun. Ini menjadi hikmah, menjadi inspirasi untuk kita bahwasannya Rasulullah SAW itu benar-benar dibina, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, secara langsung. Allah tidak ingin mengikatkan ya, atau menggantungkan seorang Nabi Muhammad SAW itu kepada seseorang ya, makanya keluarganya diwafatkan, ibunya, kakeknya, kemudian nanti pamannya ya. Itu salah satu hikmahnya. Tapi hikmah yang lain, timbul atau tumbuh sifat peka, sensitivitas, empathic skill ya, rasa kepedulian dari seorang Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai umur 6 tahun sampai 8 tahun, umur 12 tahun ketika bersama pamannya Abu Thalib, apa yang terjadi? Nafkah pertama yang ia miliki, yang ia dikaruniai oleh Allah, sebuah rizki itu ya, dari hasil kerjanya mengembala kambing itu diberikan full untuk pamannya. Coba jadi kalau belajar fikih sirah itu kita berusaha untuk melihat Nabi ketika itu umur berapa, bagaimana kondisi sekitarnya, lalu kita relevansikan ke kehidupan kita. Kita dulu umur segini ngapain? Udah ngapain aja? Udah dapat apa aja? Nah, Nabi umur 12 tahun
sudah punya kepedulian sehingga ia harus merasa, wah, aneh harus kerja. Saya harus menghasilkan uang untuk membantu paman saya. Full. Ya. Dan itu tidak mudah ya. Tidak mudah didapatkan oleh orang yang mungkin tinggal di istana, oleh orang yang mungkin tinggal di perumahan yang serba ada. Ya, butuh effort yang lebih untuk menciptakan rasa kepedulian. Ya, makanya Nabi ditarbiyah betul oleh Allah Subhanahu wa taala agar pas di umur 12 tahun punya sensitivitas, ya, sense of social. Rasa kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Pada intinya di 12 tahun kemarin, kita ringkas tuh satu hari, 12 tahun jadi satu hari. Kita belajar sangat banyak. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah ditarbiyah agar memiliki mental yang kokoh. Ini sangat penting bagi kehidupan seorang pemimpin. Kalau kita ngelihat pemimpin yang mencela-mencela, yang tidak kokoh, yang tatapannya kosong, tidak punya visi, nggak punya tujuan, ya, entah mau bawa kemana umatnya, ya, entah mau dibawa kemana anggotanya. Nah, itulah Rasulullah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas, ya, bagaimana kehidupan muda Nabi itu diisi dengan hal-hal yang produktif. Sama nggak sih sibuk dengan produktif? Sama nggak? Beda, kenapa? Ayo. Kenapa beda? Kalau sibuk apa? Produktif apa? Ya, ada yang mau volunteer? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ada? Oke, mungkin nanti ya. Kita tunggu. Sibuk belum tentu produktif, tapi produktif insya Allah sibuk yang bermanfaat. Ya. Orang sibuk kan bisa sibuk apa aja. Mungkin kelihatannya dia sibuk, wah, ini orang mondar-mandir mulu nih, sibuk banget gitu ya. Kan general ya, umum. Mungkin dia sibuk nyari kuncinya yang jatuh gitu kan. Mungkin dia sibuk mondar-mandir emang bingung mau ngapain gitu. Mungkin mondar-mandir dia sibuk karena ngigo sambil jalan gitu ya. Macem-macem. Atau bisa sibuk yang baik, atau bahkan bisa sibuk yang unproduktif atau melakukan hal yang berbau maksiat, bisa jadi. Tapi kalau produktif insya Allah udah pada sibuk, pasti sibuk yang baik. Karena produktif itu adalah suatu amal yang menghasilkan. Apapun yang kita kerjakan ada yang dituju, itu produktif. Ada yang dicapai, ada yang dicicil untuk suatu cita-cita yang agung. Nah, Rasulullah muda adalah Rasulullah yang produktif. Nah, ini perlu untuk menjadi pemimpin itu produktif. Coba, kalau ada pemimpin gak produktif gimana? Kerjaannya rebahan, ya, diminta rapat entar-entaran, menghindar dari panggilan, ada masalah nih, pemimpinnya lari. Apa yang terjadi? Kerusakan di sebuah organisasi, komunitas, apalagi ini menyangkut nantinya akan menjadi sebuah umat yang lebih besar lagi, yaitu Islam. Jadi Rasulullah produktif ini di umur yang 15 tahun atau 20 tahun, ya, itu sudah mengikuti perang Fijar. Jadi ada event, kalau kita bisa bilang ya, event akbar, ya, disebut dengan perang Fijar. Udah ada ya, itunya udah ada slide-nya. Dari situ aja deh, nggak kelihatan dari sini. Ya, jadi pada peristiwa perang Fijar itu, ya, terjadi perselisihan antara kaum Quraisy, ya, bersama Bani Kinanah, di mana Rasulullah
menjadi bagian dari suku Quraisy. Berhadapan dengan pihak Qais Ailan atau Khawazin. Ya, ini biasa. Memang di antara mereka kadang suka berselisih ya, dan mudah sekali untuk melucutkan peperangan. Bahkan kalah berkuda saja bisa perang. Atau kalah gulat aja bisa perang. Dikit-dikit perang. Sampai nanti ya, kemudian nanti Allah haramkan di tanah yang Allah sucikan yaitu Mekah ya, untuk melucutkan senjata apalagi sampai berperang. Nah, di perang Fijar itu umurnya masih 15 tahun, bayangin. Ya. Nabi SAW muda itu berperan sebagai apa? Ya, jadi karena Nabi SAW masih nob gitu ya, belum pernah ikut perang apa-apa, akhirnya Nabi SAW itu masih baru dilibatkan dan belum ditugaskan pada posisi-posisi strategis. Tapi meskipun job ini tidak strategis, tapi job ini paling berpengaruh. Kenapa? Karena kalau nggak ada dia, amunisi senjata habis. Apa tugas Nabi? Mengumpulkan anak panah. Jangan pikir sederhana mengumpulkan anak panah. Coba kita benar-benar berada di posisi Rasulullah sedang perang, ngumpulin anak panah. Coba kalau kita mungkin tidak seideal Nabi badannya, mungkin berlebihan, misalnya over, buncit gitu ya, atau bahkan terlalu kurus. Ya. Kalau kena angin melayang, sulit untuk mengumpulkan anak panah. Untuk bayangin. Ya. Kalau kelebihan berat badan pun sama, akan sulit, akan mudah tersandung dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan, meskipun hanya mengumpulkan anak panah, ya, mengumpulkan senjata, amunisi yang telah dipakai, Nabi bisa mudah terkena. Ya. Bisa kan? Karena beliau tidak memakai pelindung. Ya, bisa jadi yang kena beliau, atau ada anak panah yang nyasar gitu. Jadi bagaimana Rasulullah itu sejak umur 15 tahun dididik untuk memiliki keberanian. Ya, hari ini keberanian tidak mesti dimunculkan dengan perang. Ana yakin semua orang punya keberanian, karena keberanian itu udah suatu fitrah yang Allah titipkan. Meskipun kita tidak berani, kalau misalnya sekarang siapa? Arifin misalnya, bro, coba ente itu ada kelapa matang tuh, manjat dong gitu. Belum tentu berani ya, karena dia tidak terbiasa. Tapi kalau tiba-tiba ada anjing ya, atau binatang buas lainnya yang ngejar Bro Arifin gitu ya, kemudian dia takut, akhirnya keberanian itu muncul dan menjadi adrenalin untuk dia manjat ke atas gitu. Nah, sekalian ngambil kelapa gitu kan. Jadi setiap kita ini punya keberanian, hanya perlu dimunculkan saja. Jadi keberanian kita ini rata-rata yang belum bisa mengendalikannya itu masih tersimpan gitu ya. Tapi kalau sudah direaksi, insya Allah itu akan muncul. Nah, tinggal bagaimana kita memanage keberanian itu untuk dilakukan dalam hal-hal yang positif. Contoh ya, menjadi public speaker. Setiap dai atau apapun aktivitas kita dalam organisasi, pasti kita dituntut untuk bisa berbicara dengan baik kan. Misalnya sahabat karib kemarin raker gitu ya, atau musyawarah, ketika ingin menyampaikan visi, menyampaikan program, kalau kata-katanya nggak menarik, kalau kata-katanya terbata-bata, nggak akan sampai juga kan ke teman-teman. Nanti yang tadinya yang visinya A, ketika disampaikan kok jadi B, orang nangkepnya malah C gitu. Jadi public speaking juga butuh keberanian. Saya ingat di awal-awal itu, saya berani karena dipancing. Ya. Dulu orangnya kadang insecure buat maju. Tapi kemudian guru saya unik gitu ya. Memang beliau seniman lah ya. Beliau bikin drama, terus masukin saya karena beliau lihat ada potensi gitu ya. Masukin saya jadi ustadznya di situ. Itu kelas 4 SD.
Jadi emang dari kecil udah dicekokin nih, oh ini anak di masa yang akan datang jadi mubalik mungkin gitu ya. Dimasukin ke drama jadi ustadznya. Ya. Dari situ lama-lama jadi pede gitu ya. Tadinya ngafalin teks, ya lama-lama tanpa teks. Tadinya cuma diminta, ya lama-lama ngajuin buat ikut lomba dai cilik misalnya. Nah, jadi keberanian itu harus dilatih. Sebagaimana Nabi yang dilatih dalam pelibatannya di perang Fijar. Ini menjadi penting karena keberanian ini atau percaya diri harus dimiliki seorang pemimpin nantinya. Atau seorang pemuda. Laki-laki kalau mau ngelamar akhwat butuh berani nggak? Butuh kan? Perempuan juga sama. Ketika ingin kuliah dan ternyata tempat kuliahnya jauh, butuh keberanian nggak? Butuh, gitu. Berani untuk meninggalkan orang tua, untuk niat yang baik, gitu ya. Jadi keberanian itu ada dalam diri kita, tinggal kita pantik untuk bisa keluar. Begitu juga Rasulullah. Itu yang pertama dalam perang Fijar. Nah, inspirasi yang kedua saya lempar ke teman-teman. Siapa yang ingin jadi volunteer? Apa yang bisa diambil? Ada? Yang Ikhwan dulu, silakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayo. Hikmah perang Fijar. Tadi baru satu, ada lagi. Apa? Ayo. 1 2 3. Nggak ada? Oke. Akhwatnya silakan, ada. Inspirasi yang bisa diambil dari perang Fijar. 1 2. Ya. Ada yang ngacung, silakan. Oh enggak. 3. Oke, masih ada kesempatan inspirasi yang lain. Ini saya tekankan sekali lagi yang belum datang, buka laci tadabbur dalam pikiran kita. Pikiran kita ini sudah banyak lacinya. Ada laci informasi, ada laci informasi. Jadi kita cuma input informasi doang nih. Ada yang kita dapat di handphone atau apapun kita dengar, kita taruh di laci informasi di pikiran kita. Ada laci tentang hal-hal yang kita imani, ya, keimanan kepada Allah, Rasul dan lain sebagainya. Dan ada satu laci yang jarang dibuka kalau kita buka buku sirah atau dengar sirah Nabi. Apa itu? Ya, sirah Nabi pasti kita bersinggungan dengan tanggal, tempat, orang, ya, peristiwa. Nah, cuman kebanyakan kita itu cuma masuk laci informasi. Ada satu laci yang kusam, berdebu, bahkan ada laba-labanya. Tapi kalau kita pakai laci itu, dia akan banyak manfaatnya. Apa itu? Laci tadabbur, laci tafakkur, ya, laci tafakkuh, laci memahami. Ya, jadi kalau ada kisah Nabi, coba tadi kita rasakan, kita hadirkan, kita relevansikan ke kehidupan kita sebagai anak muda. Ada nggak yang cocok? Ya. Nah, kita belajar apa ya kira-kira inspirasi yang bisa kita lakukan, gitu ya. Pasti ada nilai-nilai sangat kaya. Nah, satu inspirasi dari perang Fijar adalah seorang pemimpin itu harus terlibat, teman-teman. Seorang calon pemimpin itu harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan, agenda-agenda masyarakat. Pemimpin sejati ya, beda sama pemimpin main-main. Jadi nggak bisa seorang pemimpin sejati itu dia nggak pernah hadir di masyarakat. Kalau ada pengajian nggak pernah ikut. Kalau ada pengurusan jenazah diem di rumah. Kalau ada masalah maunya kabur, gitu ya. Tapi kalau ada syukuran, makan-makan dia datang tuh. Nggak bisa kayak gitu calon pemimpin. Tapi nanti ketika ada pencalonan jadi ketua RW, jadi ketua RT, atau jadi pemimpin dalam ranah apapun, dia paling depan, ya, dengan segala amunisi yang dia punya, dengan hal-hal yang berbau materi dia kerahkan. Meskipun dia diterima, itu bukan seorang pemimpin yang sejati.
Pemimpin yang sejati adalah merasakan langsung, hidup berdampingan apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa masalah-masalah yang sering terjadi. Ini yang kemudian jadi contoh yang diteladani oleh Umar bin Khattab. Ya, ada yang kenal Umar bin Khattab? Siapa yang kenal? Pernah ketemu di mana? Tahu insya Allah ya. Umar bin Khattab, siapa yang nggak tahu beliau? Ada filmnya, silakan bisa ditonton. Umar bin Khattab itu mencontoh Nabi dari segi, kalau kata Kasman, seorang proklamator kemerdekaan juga gitu ya, seorang pejuang kemerdekaan, ya temannya Kiai Haji Agus Salim. Nih, saya kalau rada-rada belibet ngomongnya, mohon maaf ya, karena ini bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Een Leidensweg is een Leidensweg. Ya. Leiden is Leiden. Seorang pemimpin ya, adalah menjadi pemimpin yang menderita, atau memimpin itu menderita. Ya. Jadi kalau nggak siap menderita, jangan jadi pemimpin. Ya. Rasulullah menderitanya kayak apa coba? Luar biasa. Makanya dia adalah pemimpin yang sejati. Kemudian Umar bin Khattab juga mencontohnya. Sampai apa? Umar bin Khattab menekankan kepada para pemimpin umat ini, ya, kepada para segenap jajaran pengurus pemerintahan di negara Arab ketika itu, ya, untuk tidak memperkaya dirinya. Jadi tampilannya yang biasa aja lah gitu ya. Meskipun gajinya mungkin ada, ya nggak usah lah. Maksudnya mungkin ganti onta jadi onta merah gitu ya. Yang sederhana aja, fungsinya aja gitu. Umar sampai menekankan hal tersebut. Bahkan Umar bin Khattab ya, tidak bisa tidur kalau masih ada perut-perut yang kelaparan, kalau masih ada permasalahan keluarga yang belum terselesaikan, kalau masih ada di antara rakyatnya yang tidak bisa tidur dengan tenang. Umar nggak bisa tidur tuh. Makanya Umar tuh sweeping setiap malam. Ada yang masih nangis, ada yang nangis enggak? Ya. Ada yang sedih enggak? Ada yang ngedumel enggak? Ya kan sampai ada kisahnya ya. Seorang istri ngedumel karena suaminya nggak pulang-pulang gitu. Padahal istrinya sedang berhasrat kepada suaminya. Sampai akhirnya ada kebijakan baru. Suatu hari juga Umar pernah mendengar ya, satu keluarga, ibu dan anaknya gitu ya, sedang membungkus susu untuk dijual besok hari. Nah, Umar dengar tuh percakapannya, karena temboknya nggak seperti hari ini ya, kalau ini tebel jadi kita nggak bisa kedap suara ya kalau kita orang di dalam ngomong juga. Soalnya kan dulu temboknya tipis-tipis ya, atau terbuatnya dari tanah liat, jadi suara juga masih kedengaran dari dalam. Jadi Umar mendengar ya ibunya mengatakan, "Nak, ini kita tambahin air aja nih biar banyak." Tapi kata anaknya, perempuan muda, "Jangan ya. Umar kemarin bilang kalau mau jual susu, susu yang murni saja, jangan ditambahkan air, biar pembeli itu bisa merasakan susu yang murni." Terus kata ibunya apa? Kan Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab kan nggak lihat, ya. Tidak ibu, katanya anaknya. Mungkin Umar nggak lihat, tapi Tuhannya Umar ngelihat. Jelek ya, anaknya yang ngasih tahu lah, ya. Tapi langsung tertegun orang tuanya. Umar dengar, wah cocok ini, cocok dipinang gitu ya. Akhirnya jadi mantunya Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab tuh bilang, kalau saya belum nikah nih, udah saya nikahin. Ya, karena perempuan seperti itu langka. Ya, dia bisa berlaku jujur, ya, meskipun dalam kegelapan, dalam suasana yang sunyi gitu. Nah, itulah ya, perempuan yang langka, yang mahal gitu ya. Karena positif attitude-nya. Jadi itu pelajarannya. Jadi harus hadir pemimpin itu di masyarakat, ya. Sehingga masyarakat itu memilih dia karena apa? Atas dasar pengaruhnya, atas dasar akhlaknya,
atas dasar kepiawaiannya dalam menyelesaikan masalah. Nanti kita ada kisah yang keempat dari Nabi di mana Nabi benar-benar menyelesaikan masalah para suku yang berselisih di sana. Ya, jadi harus hadir. Ya, kalau antum di sini semua siap jadi pemimpin, harus hadir dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Ada yang tertimpa bencana, hadir, paling tidak mendoakan atau menyumbang dari jauh. Sekarang kan online semua. Ya, ada yang kesulitan, kita uyunan gitu ya, kita patungan, kita bantu teman kita. Ada yang sakit, kita jenguk, atau paling tidak kita video call gitu kan, karena sekarang nggak bisa jenguk langsung misalnya. Ya, itulah sikap-sikap yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin yang tadi menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan popularitas. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa Hilful Fudul. Ada yang tahu Hilful Fudul? Hilful Fudul adalah perjanjian ya atau komunitas. Ya. Komunitas yang dibangun atau terbangun atas dasar memiliki common enemy gitu ya. Memiliki musuh bersama. Siapa musuh bersamanya? Kezoliman. Karena ketika itu terjadi perselisihan ya, antara Bani Hashim, ya. Di antara komunitas yang terdaftar itu ada Bani Hashim, termasuk Rasulullah ya. Ada Bani Al-Muttalib, ya. Kemudian ada Asad bin Abdul Uzza, kemudian ada Zuhrah bin Kilab, kemudian ada Bani Taim, ya. Kemudian siapa yang berselisih ya dari Al-As bin Wa'il ya ketika itu. Dia adalah seorang tokoh kafir Quraisy, bapaknya Amr bin As. Ya. Sama-sama cerdik, tapi bapaknya licik gitu ya. Cerdik itu kan gabungan antara cerdas dan licik ya. Jadi bapaknya itu cerdik sekali, tapi cerdiknya salah gitu lah. Ketika ada yang jual barang gitu ya, yang kemudian dicurangi oleh Al-As bin Wa'il, bahwasannya enggak begitu, yang dikasih itu barangnya jelek. Maka saya bayar karena jeleknya gitu. Tapi kata yang ngejual tidak gitu. Saya kasih yang terbaik. Nah, yang menjual ini adalah dari kalangan suku yang lemah. Kita tahu bahwasanya di zaman Nabi sebelum kenabian itu ya masih ada kasta di antara kalangan Arab. Ya, yang lemah, budak, ya mereka sulit mendapatkan suara gitulah ya. Yang kaya, saudagar, bangsawan dari kalangan elit, maka dia mudah mendapatkan tempat di kota Makkah. Jadi di perjanjian Hilful Fudul itu ya, Rasulullah ikut tuh join ya, gabung jadi member ya, gabung jadi member Hilful Fudul. Bahkan ketika itu Rasulullah muda itu umur 20 tahun ya, ketika di Hilful Fudul itu umurnya 20 tahun. Artinya 20 tahun lagi Rasulullah diangkat menjadi nabi. Di umur yang 20 tahun itu Rasulullah sampai ditawari khumrun ni'am. Apa itu? Unta merah. Unta merah itu kalau sekarang mungkin Ferrari-nya gitu ya, BMW-nya, Mercedes-nya, Alphard-nya gitu ya. Ditawari itu agar apa? Udahlah Muhammad, kamu nggak usah ikut yang kayak gitu-gituan gitu. Udah, nih unta merah gitu ya. Pakai nih kuncinya gitu. Tapi Rasulullah adalah pemuda yang berprinsip. Nah, ini juga langka nih ya. Laki-laki yang punya prinsip, laki-laki yang idealis ya, laki-laki yang memegang teguh prinsipnya ketika ditawarkan sesuatu hal yang berhubungan dengan hasrat ya. Ini juga jadi pesona lelaki ya, ketika dia ya, bisa mampu memilih untuk mempertahankan komitmen ya, ketika ada godaan hasrat ya. Pesona di antara pesona lelaki adalah ketika seorang lelaki mampu mempertahankan prinsipnya
ketika digoda ya dengan hal yang berhubungan dengan hasrat atau hawa nafsu, materi. Ya, itu terjadi tuh. Saya punya teman gitu ya, yang dia aktif di BEM. Beliau mungkin teman-teman di sini ada yang BEM atau aktif juga di organisasi kemahasiswaan. Ya, kita sempat ngobrol-ngobrol. Ya, kadang begitu. Ya, mereka itu kalau mau aksi, ya, kadang ada yang ngajak yang traktir biar nggak ada aksi. Udahlah, makan aja nih. Enakan makan aja gitu. Ya. Udahlah besok demonya ganti seminar aja ya gitu. Begitu. Tapi kalau kita pemuda yang punya prinsip, ada yang harus diperjuangkan, ada maslahat yang ditunggu-tunggu, maka kita jalan terus. Gitu ya. Jadi harus kuat prinsip kita, dan itu tidak mudah membangunnya. Ya. Bagaimana kakeknya menanamkan ya untuk menjadi pemimpin itu harus kuat. Ya. Bagaimana Abu Thalib juga membebaskan agar Muhammad muda itu menjadi orang yang survive. Ya. Nah, itu tidak mudah. Jadi komunitas Hilful Fudul ini salah satu inspirasinya adalah ya, bahwasannya ketika kita memiliki musuh bersama, maka kita bisa berkolaborasi dengan siapapun. Meskipun dia Nasrani, meskipun dia Hindu. Bahkan Rasulullah sampai bilang ketika sudah menjadi nabi, jika Hilful Fudul masih ada sampai hari ini, atau Hilful Fudul bikin seminar gitu ya, kemudian saya diundang, maka saya akan datang. Itu kata Nabi. Ya, artinya apa? Ketika ada satu musuh bersama, baik itu kezaliman atau yang menjadi isu berat di Indonesia, misalnya narkoba, dan ini juga menjadi musuh semua kalangan, bukan hanya Muslim, maka kita bisa berkolaborasi. Itu boleh ya, selama tidak mengganggu akidah kita ya. Apalagi sekarang di masa pandemi, justru kitalah seorang Muslim yang harus menjadi pionir, penggerak dan inisiator pertama bagaimana menciptakan suasana yang guyup ya, yang saling tolong menolong dalam hal interaksi dengan sesama manusia ya. Kita garap ya. Kita garap para filantropi ya, orang-orang kaya dari berbagai kalangan, sehingga kemaslahatannya bisa dirasakan oleh kemaslahatan bangsa semuanya ya. Jadi dari Hilful Fudul ini kita mendapat inspirasi bahwasannya ketika kita berkolaborasi, selama tidak mengganggu akidah kita, mengganggu syariat Islam, maka kita boleh dengan siapapun. Selama ada musuh bersama yang kita hadapi, dan nanti kebaikannya untuk umat. Karena apa? Umat Nabi Muhammad ini diutus rahmatan lil alamin, bukan rahmatan li Tangsel, rahmatan li Tangerang, rahmatan li Indonesia. La, ya. Umat Islam ini dihadirkan rahmatan lil alamin, untuk semesta, bukan hanya lintas keyakinan, bahkan alam pun juga harus kita yang menyebarkan rahmat tersebut sebagai manusia. Ya, buktinya hari ini ketika manusia tidak bisa menjadi perantara rahmatan lil alamin, malah merusak alam ya, Allah berikan pandemi sebagai ujian, nggak selesai-selesai ya. Meskipun kita selalu berharap kepada Allah ada jawaban ya, dan kita yakin ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk mempersatukan dan kokohnya umat Islam ya, dalam memperjuangkan agamanya ya. Jadi Hilful Fudul ini menjadi rentetan juga ya, dari rangkaian bagaimana Rasulullah bisa dipercaya oleh masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Dari keterlibatannya di masyarakat, dari kejujurannya, dari keterlibatannya juga dalam kebaikan
ya, hal-hal yang maslahat gitu ya. Nah, itulah yang membentuk dia menjadi pemimpin yang kuat. Ya, ada istilah terbentur, terbentuk gitu ya. Sebagaimana besi ya, tidak bisa menjadi baja yang kokoh kalau tidak dibenturkan. Dibentur, akhirnya terbentuklah baja yang kemudian hari ini menjadi pondasi-pondasi rumah, bangunan-bangunan yang kokoh. Nah, itulah yang harus ditanamkan oleh para pemuda. Selanjutnya, selain organisasi, ya, Rasulullah juga berdagang. Jadi naik kelas. Sebelumnya menggembala kambing. Tapi sebelumnya sebenarnya Rasulullah itu udah diajak trip, ya, bisnis trip sama pamannya Abu Thalib. Tapi ketika sampai di Syam, ada Buhairah, ya, ada Bahirah, seorang pendeta yang masih di antara menjadi yang masih menjadi ahli kitab, ya. Artinya masih meyakini kitab Injil yang belum dirubah-rubah. Bahwasan di situ ada pesan bahwasannya ada nabi terakhir yang akan datang, ya. Dan itu ada tanda-tandanya di tubuh Rasulullah atau kehidupan Rasulullah ketika ditanya. Akhirnya disuruh pulang lagi. Karena nggak jadi dagang, Rasulullah mikir, putar otak. Gimana caranya saya ini nggak jadi beban di keluarganya Abu Thalib, tapi justru bisa menjadi manfaat. Itu yang harus dipikirkan pemuda. Kritis. Gitu ya. Gimana caranya dia ini jadi manfaat gitu ya. Jangan jadi beban masyarakat, ya, beban keluarga gitu ya. Beban dalam tanda kutip ya. Jadi bagaimana bisa memutarbalikkan ide ya sehingga bisa memberikan manfaat. Ya akhirnya Nabi Muhammad SAW muda menjadi pengembala kambing. Dan ternyata profesi pengembala kambing ini adalah profesi yang juga dianut atau dilalui oleh para nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud. Pertemuan kemarin kita udah sampaikan hikmahnya ya. Bahwasannya mengembala kambing itu ada hubungannya sama leadership. Gitu ya. Nah, silakan diputar lagi video yang kemarin kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin nanti bisa ikutan kajian setelah ini selesai. Atau bisa dibuka bacaannya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu ya, bermanfaat. Setelah menjadi pengembala kambing, kemudian disibukkan dengan organisasi, kemudian Rasulullah ingin naik kelas. Itu juga yang dicontoh oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ngembala juga, tapi bukan kambing, lebih gede lagi, onta. Ya. Jadi kalau Umar itu karena badannya gede, fisiknya kuat, ngembalanya onta. Tapi ketika itu juga Umar pengen transisi, nggak bisa gini terus, pengen mencoba hal baru, dan akhirnya Umar juga berdagang. Nah, Rasulullah juga berdagang. Berdagang pertama-tama Rasulullah nggak langsung jadi owner, nggak langsung jadi founder. Mulai dari yang mudah dulu. Ya kalau zaman sekarang mungkin ada reseller, dropship, affiliate ya. Mulai dari yang kayak gitu. Ya, dari hal sederhana yang bisa dilakukan Nabi, tapi Nabi ini join ke perusahaannya Siti Khadijah. Ya. Ya. Yang nanti akan menjadi istrinya. Nah, Siti Khadijah direktur, ya, Nabi Muhammad ketika itu masih menjadi anggota gitu ya. Masih menjadi marketingnya lah ya. Perusahaannya Siti Khadijah. Tapi dilihat nih pemuda ini bagus banget. Ya. Ketika ya, diambil perannya atau jualannya oleh Nabi Muhammad muda, itu lakunya bisa berkali-kali lipat. Akhirnya Siti Khadijah menaikkan pangkatnya sampai jualan yang di sekitaran Mekah itu, ya masih di sekitaran Mekah Nabi jualannya, itu diamanahi atau diberikan tanggung jawabnya ke Nabi Muhammad muda. Makin untung lagi,
Akhirnya Siti Khadijah semakin kagum. Nah, cuman kagum di sini ada niatan untuk menikahinya, menawarkannya menjadi suaminya. Ya, jadi Siti Khadijah itu ketika Rasulullah sebelum diutus ke Syam itu udah kesemsem bahasanya. Tapi Siti Khadijah pengen ta'aruf lebih dalam, gitu ya. Bahasa kita kan hari ini ada ta'aruf. Nah, gimana caranya ta'aruf? Cara ta'arufnya seorang saudagar kaya, seorang perempuan terhormat, seorang ibunda, ya, dari beberapa anaknya, ya, seorang wanita suci. Karena Siti Khadijah itu digelari jahiliyah thayyibah, ya. Wanita jahiliyah yang suci. Oh, jahilah thahirah. Ya, wanita yang ada pada zaman jahiliyah dan suci. Artinya ketika dia melakukan pernikahan pun pernikahan yang memang sudah tradisinya seperti itu, ada wali dan kemudian menjadi syariat nanti di Islam. Ada wali, ada saksi dan lain sebagainya. Ya, jadi 2 kali menikah Siti Khadijah itu dengan pernikahan yang memang baik gitu ya, dengan cara yang baik. Karena banyak macam pernikahan kan kemarin kita bahas. Ada pernikahan yang menghasilkan anak dengan suami orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi Siti Khadijah ini udah mulai kesemsem sama Muhammad muda. Akhirnya ta'arufnya adalah dengan cara, ya, selain apresiasi tentang pekerjaannya Nabi, akhirnya diutuslah menjadi pemimpin tugas lah, ya, bisnis tripnya Khadijah ke Syam. Tapi Siti Khadijah nitip, ada asistennya juga ikut, dan dia menjadi intelnya, melihat bagaimana sifat Nabi SAW ketika dalam perjalanan. Karena kata Umar bin Khattab, untuk mengenal seseorang itu ada 3 cara. Ya, silakan kalau teman-teman pengen mengenal temannya, ada 3 cara nih. Yang pertama adalah, ya, dengan menginap gitu ya, bersama selama 3 hari. Ya, dalam kondisi bersama selama 3 hari. Kedua adalah dalam kondisi perjalanan. Ya, karena dalam perjalanan kita bisa lost control. Kalau ada masalah-masalah, sifat asli kita bisa keluar. Kalau kita emosian, maka keluar emosinya. Kalau kita nggak sabaran, maka keluar nggak sabarannya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika kita dalam keadaan sulit, gitu ya, kelihatan sifat aslinya. Jadi teman-teman, salah satunya adalah tadi melakukan perjalanan bersama. Ya, akhirnya intelnya Khadijah itu melihat bagaimana keseharian Rasulullah ketika melakukan perjalanan dagang ini. Pulanglah Rasulullah dari Syam dengan untung yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ya, kabar baik buat Siti Khadijah tentunya. Ya. Akhirnya dikabarkan bahwasannya selama perjalanan Rasulullah itu siddiq orangnya. Ya, selalu jujur ketika berdagang dan pandai untuk berkomunikasi. Ya. Kalau orang dagang diam baik gitu ya, diam-diam aja, ya, sulit ya kan, untuk bisa laku karena nggak dijemput kayak kan. Nah, maka harus ada metode-metode marketing kan, harus ada yang disampaikan. Ya, kalau dulu belum ada desain grafis, ya, belum ada video, belum ada YouTube, jadi nggak bisa lihat, ya nggak seperti sekarang. Ya dulu harus mau nggak mau harus dengan cara penyampaian yang bagus, gitu ya, yang persuasif. Nah, kata Maisarah bagus, gitu ya, akhlaknya bagus, ya, attitude-nya bagus. Wah, Siti Khadijah semakin yakin bahwasannya ini layak menjadi suaminya. Dan di zaman jahiliyah itu masih ada tradisi bahwasannya perempuan itu kalau ada yakin kepada seseorang laki-laki untuk bisa menjadi suaminya, boleh melamar, gitu ya. Tapi Siti Khadijah juga nggak langsung, lewat saudaranya Nabi, yaitu Nafisah. Ya Nafisah, tolong dong tanyain Nabi kalau saya lamar mau nggak? Ya. Kata Nabi, Nabi juga
sungkan. Ya. Karena apa? Ya Siti Khadijah orang terhormat. Udah banyak tuh yang ngantri buat Siti Khadijah. Ya, setelah Siti Khadijah menjanda, udah banyak yang ngantri juga dari bangsawan, dari orang ternama, ya orang ya orang-orang terkenal, tapi semuanya ditolak. Ya. Karena mungkin ada hal-hal yang menurut Khadijah tidak layak gitu lah ya. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemuda yang ideal, sosok suami yang ideal. Jadi kalau yang belum menikah ingin menjadi calon suami yang ideal, lihat Rasulullah. Ya, beliau peka orangnya, beliau dikenal di masyarakat sebagai orang yang jujur, beliau mau membersamai masyarakat, beliau ahli dalam berdagang, artinya businessman. Ya, Rasulullah itu kaya, ya, meskipun tidak sekaya Khadijah. Ya, tapi nanti ketika menikah, mereka satu frekuensi, ya, semakin mantap lagi perusahaannya itu. PT-nya semakin besar itu, PT-nya Khadijah. Ya. Nah, awalnya Rasulullah sungkan karena tadi, ya, hal-hal yang tadi sebutkan. Tapi ternyata Rasulullah juga punya pandangan yang sama tentang Khadijah. Khadijah ini orang yang baik, ya, meskipun ya kalau hari ini kita lihat orang kaya umur 40 tahun kelihatan tua enggak? Pasti punya karisma, gitu ya. Orang kaya perempuan 40 tahun, saudagar, bisnismen, pasti punya karisma atau dirawatlah setidaknya tubuhnya ya. Jadi jangan dibayangkan apa namanya Khadijah tua dan lain sebagainya, enggak. Ya. Ya, kita lihat aja hari ini, misal kita imajinasikan misalnya. Ya, jadi Rasulullah itu juga kagum terhadap Siti Khadijah. Nah, akhirnya di closing lah sama Nafisah, siap, insya Allah, gitu ya. Belum ada insya Allah gitu ya. Siap, gitu. Akhirnya Rasulullah meminangnya, ya, dibantu oleh paman-pamannya. Ya, ketika di khutbah nikah, Abu Thalib juga mengatakan, ya, sampai ya saking senangnya gitulah ya. Muhammad ini memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh pemuda di seantero Arab. Ya. Jadi beruntunglah Khadijah, gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah Muhammad muda ini adalah orang yang dimuliakan ya, makanya punya gelar bahkan Al-Amin. Jadi di tradisi Arab itu juga salah satunya kalau mengapresiasi seorang itu karena kebaikannya ada gelarnya, Rasulullah Al-Amin. Nanti Rasulullah juga mempraktekannya kepada sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Khalid bin Walid, Saifullah Al-Maslul, pedang yang terhunus ya, karena ahli perang, dan seterusnya. Itu cara Rasulullah mengapresiasi seseorang. Ya, akhirnya Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah. Apa dengan mahar yang biasa? Enggak, mahar yang terbaik yang dimiliki Rasulullah. Ya, puluhan unta merah diberikan. Kalau dirupiahkan hari ini mungkin bisa beli BMW 1 ya. BMW mungkin yang murahnya aja mungkin 1 miliar gitu. Yang bagusnya ini, unta-unta terbaik yang diberikan. Itu mahar Rasulullah. Ya. Jadi memang Rasulullah itu karya raya gitu. Karyanya ada, kayanya juga iya gitu. Karya raya. Tapi semua itu tentunya tidak bertahan lama karena setelah menjadi pemimpin semuanya didedikasikan untuk umat. Dan ini yang dinikahi oleh Rasulullah itu bukan perempuan biasa. Ya, Siti Khadijah itu adalah khairun nisa'i fil alam. Khairun nisa'i fil alam, kata Nabi. Sebaik-baik perempuan di dunia. Ya, ada 4 juga yang kemudian di riwayat yang lain. Jadi ada 4 perempuan ideal, Fantastic Four. Ya. Ada Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Kemudian Siti Maryam, ya, ibunya Nabi Isa. Kemudian Siti Khadijah, dan yang terakhir Siti
Fatimah Az-Zahra. Jadi keempat wanita ini, nah ini perlu dicari kisahnya untuk para akhwat khususnya. Kenapa bisa disebut sebagai khairun nisa'i fil alam? Pasti ada rahasia di baliknya. Itu harus dicari agar kita bisa mencontoh, kemudian juga kita bisa mengamalkan, terinspirasi, dan bisa jadi ya kita juga mendapatkan sifat-sifat yang termasuk ke dalam perempuan terbaik di dunia, yaitu Siti Khadijah, Siti Fatimah Az-Zahra, ya, Siti Asiyah dan Siti Maryam. Ayo digali sirahnya, sejarahnya, ikut cari kajiannya. Ya, kita belajar untuk menjadi perempuan terbaik, ibu terbaik, ya, karena mereka semua menjadi ibu, ya, dan juga agung di mata Allah dan Rasulnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ini kita singkat ya, peristiwa ketika Ka'bah terkena musibah. Nah, inspirasinya dulu, inspirasi dari pernikahan Nabi dan Siti Khadijah, silakan. Nah ini biasanya banyak nih kalau pernikahan. Ayo, yang ikhwan, volunteer. Siti Khadijah umurnya 40, Rasulullah umurnya 25, beda 15 tahun. Dari akhwat ada volunteer? Ayo, jangan malu, kita belajar. Ada yang menyampaikan? Ada mic-nya mungkin bisa dikasih? Ya. Oh, silakan. Dari akhwat ada? Yang ikhwannya ada? Ayo, inspirasi dari ya tadi peristiwa pernikahan, ya dari perjalanan bisnis dulu, kemudian berujung pernikahan antara Siti Khadijah dan Rasulullah SAW. Ada? Baik, apa? Ya, salah satunya adalah pertama, ya proses pernikahan yang penuh dengan kebaikan, gitu ya. Rasulullah sama Siti Khadijah ta'aruf nggak? Ta'aruf. Tadi Siti Khadijah ada proses ta'arufnya ya. Ya ta'aruf itu nggak mesti ideal, ada tukeran CV ya. Kalau hari ini ada tukeran CV misalnya. Oh dulu belum ada lah ya. Ya, belum ada metode teknologinya juga. Jadi cukup melihat ya dari orang yang mengenalnya, kemudian diskusi tentang sifat-sifatnya, dan butuh beberapa waktu lagi sehingga yakin gitu ya terhadap sikap-sikapnya. Oh ternyata memang cocok untuk menjadi seorang pemimpin keluarga. Jadi ada ta'aruf, ada ta'yin juga sebenarnya. Ya, ini yang jarang orang tahu. Ta'yin itu kita menyodorkan nama. Ya, menyodorkan nama, kita tidak dengan syarat tidak pacaran ya. Menyodorkan nama yang kita kenal, kita tahu rekam jejaknya baik. Nah, kemudian kita sodorkan dengan mungkin keluarga kita yang menjadi perantara, atau kakak tingkat kita yang menjadi perantara. Nah itu ta'yin. Khadijah juga ta'yin ya, karena sudah melihat Nabi seperti apa, akhirnya mengajukan diri gitu ya. Wah Nabi cocok nih ya, jadi nggak ada alasan ya, banyak alternatif gitu ya untuk bisa melangsungkan sampai ke jenjang pernikahan. Nah hikmah yang kedua adalah bahwasannya saking produktifnya Nabi, nggak kepikiran soal cinta gitu. Ya, kan Nabi juga bukan Nabi ya. Tadi kan Siti Khadijah yang benar-benar kepikiran. Ya. Nah, tapi seorang pemuda yang produktif itu, ya pemikiran soal cintanya atau dia nggak sampai level bucin lah ya, budak cinta. Tapi kalau udah nikah, ya, nah itu cintanya luar biasa baru. Tapi ketika masih muda dan dia masih produktif, kalaupun dia siap untuk menikah, dia nggak akan lama, gitu ya. Muda produktif itu
Ya, porsi cintanya ada. Dia mengagendakan, dia merencanakan, dan dia tidak tergiur dengan bualan-bualan cinta yang berhari-hari bahkan sampai demam gitu ya. Hati dan pikiran tuh nggak habis sama cinta gitu. Ikut organisasi nggak kepikiran tuh, gitu ya. Mau modus-modus tuh nggak kepikiran. Kalau mudanya produktif ya. Ini muda produktif yang sejati gitu loh. Ya, jadi jangan memanfaatkan satu posisi untuk ya mendapatkan suatu hal yang mungkin benefit buat kita tapi ternyata salah gitu ya. Ya, karena kalau mudanya produktif dia nggak akan tadi ya pikiran soal cintanya dia beri porsi, dia beri jatah dan nggak lama langsung nikah selesai. Habis itu yang terjadi apa? Dua orang terbaik, dua orang tokoh inspirasi di kota Makkah, masih muda, masih punya nilai, bersatu. Ya. Apa yang terjadi? Dan masing-masing ini udah selesai dengan dirinya. Yang terjadi adalah tidak lain tidak bukan adalah menjadi pasangan keluarga yang bermanfaat untuk masyarakat. Sudah selesai sama dirinya. Soalnya banyak juga ya di antara kita mungkin yang mungkin dari si pihak laki-laki belum selesai dengan dirinya, masih punya banyak masalah, belum bisa mengatur emosinya, kemudian menikah. Ya, dari istri juga misalnya dari perempuannya ada masalah juga, ya. Ketika bertemu, ya, mereka akan habis waktunya menyelesaikan masalah yang belum selesai itu tadi. Bagus nggak? Bagus juga, nggak apa-apa. Ya, tapi yang idealnya adalah seperti Nabi. Sudah selesai dengan dirinya, menjadi pemuda, sosok laki-laki yang ideal dan perempuan yang ideal, bertemu menjadi sebuah energi yang dahsyat untuk bermanfaat, gitu ya. Makanya Rasulullah kan abis itu galau. Galaunya kenapa? Ya, galaunya udah bukan ngurusin, aduh belum bayar listrik, gitu ya, atau gas habis, bukan. Galaunya ngelihat umat, fenomena kaumnya yang banyak melakukan kezaliman, perempuan dianiaya, ya, tidak diharapkan kehadirannya, tidak mendapatkan warisan, ya, kemudian ada kasta antara yang kaya dan lemah. Nanti Rasulullah akan galau karena itu. Makanya nanti Rasulullah meditasi, ya, atau melakukan berdiam diri dalam gua Hira itu. Jadi pelajaran terpentingnya adalah ya, ketika lelaki ya dan perempuan yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah produktif dan aktif, kemudian menikah, maka akan menjadi sebuah energi yang dahsyat. Apalagi kalau dia sama-sama aktif di komunitas, di organisasi, ya kita lihat, ya. Tapi meskipun kadang ya ada yang laki-lakinya menjadi figur, nah nanti biasanya istrinya jadi pendukung. Ya. Seperti nanti Rasulullah dan Siti Khadijah. Nanti yang nongol keluar itu Rasulullah terus kan. Nah Siti Khadijah lah yang menjadi pengadem gitu ya, pemadam di rumah gitu ya. Ketika Rasulullah menghadapi suatu hal yang berat, ketika Rasulullah punya masalah, ya Siti Khadijah lah yang memberikan masukan, memberikan pengayoman, bahkan menyelimutinya. Nah itulah istri yang ideal. Makanya Rasulullah itu tidak memadu Siti Khadijah gitu ya. Karena Siti Khadijah itu sudah luar biasa ya. Dari berbagai sisi membantu dakwah Nabi. Gitu ya. Jadi cari istri yang satu frekuensi, yang membantu dalam kita beraktivitas, berdakwah dan bermanfaat. Begitu juga mencari calon suami. Ya. Nah itu diantara dua hikmah ya, yang bisa kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Dan terakhir adalah peristiwa Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mengalami beberapa renovasi karena musibah. Ya, terjadi 4 kali. Salah satunya ya ada di zaman Harun ar-Rasyid, Abdullah bin Zubair dan lain sebagainya. Ya, biasanya karena banjir ya, sehingga bangunannya runtuh. Termasuk di zamannya Rasulullah.
Ya, ketika Muhammad muda di usianya yang 35 tahun sudah menikah ya. Berarti 15 tahun setelahnya, dan itu masa-masa pengukuhan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi yang siap. Umur 30 sampai 40. Makanya 35 itu dikasih ujian. Nabi bisa nggak memberikan solusi ke umatan. Nah, jadi peristiwanya ketika itu lagi kerjasama, ya, gotong royong untuk menyelesaikan renovasi Ka'bah yang habis terkena banjir. Renovasi selesai, tinggal Hajar Aswad. Ya, kalau kita hari ini mungkin potong pita gitu ya. Tapi ini lebih mulia tentunya. Peletakan Hajar Aswad. Itu kisruh ya, berselisih antar suku. Ada 4 suku utama yang kemudian saling tinju ya, saling berselisih siapa yang berhak dan layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena yang bisa meletakkan Hajar Aswad ini bakal viral nih, bakal diliput media gitu kan. Kalau hari ini kan, kalau misalnya dalam peresmian bos nggak bisa datang, peresmian kantor gitu ya, bos nggak bisa datang, pasti kan kalau manajernya ada 2 atau 3 rebutan tuh, karena itu bargaining position banget. Yang bisa motong bisa diliput media, bisa dicari profilnya siapa gitu kan. Itu kesempatan yang cuma kadang caranya mereka berselisihnya luar biasa gitu. Nah begitu juga di zaman itu ya, mereka saling beradu bahkan sampai 3 hari 4 hari 4 malam gitu ya, sampai kepikiran di malam itu tuh besok kalau nggak ada putusan kita perang. Udah siap adu senjata ya, sampai ada yang menenangkan di antara suku itu, sudah ya, kita sudah capek gitu ya, selama 3 hari ini merenovasi, berdebat, sudahlah ya, tidak usah menghabiskan tenaga. Kita lihat siapa yang datang duluan ke Ka'bah ini, maka kita minta solusi dari orang tersebut. Tidak lama kemudian ternyata Rasulullah yang datang, Muhammad muda ya, di umurnya yang ke-35 datang menghampiri Ka'bah, langsung dipanggil oleh ke-4 suku itu. Ya Muhammad, ta'al. Wahai Muhammad, kemarilah. Ya, kami sedang berdebat siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Simple. Don't panic ya kan. Kalau kita belajar dari ilmunya Ip Man, Ip Man itu kalau ngadepin banyak orang gak panik kan. Kalau panik ya dia langsung lari gitu. Bahkan pernah lagi duduk, lagi santai, tiba-tiba diserang ya, di Ip Man 2 kalau nggak salah ya, dikeroyok. Tapi Ip Man tetap santai ya, karena menghadapi masalah dengan pikiran yang tenang, dingin, itu penting untuk menghasilkan solusi atau kebijakan yang tepat. Kalau kita ada emosi, kita panik, itu nggak beraturan tuh, pikiran kemana-mana, takut dan lain sebagainya. Rasulullah juga sama. Rasulullah juga belum terbiasa untuk menyelesaikan masalah langsung gitu ya, masih belajar. Tapi Rasulullah nggak panik gitu ya. Nah ketika itu Rasulullah yang pertama kali disampaikan adalah, ya ada apa gitu. Jadi jangan panik dulu, waduh diminta solusi gimana nih gitu ya. Enggak, ada apa nih gitu ya, sambil kita menenangkan, tarik nafas. Ada apa, permasalahannya apa yang ingin dicarikan solusinya gitu dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, udah ambil kain yang kuat gitu, letakkan di bawah Hajar Aswad. Kain itu kan ada 4 sisi, ada 4 sudut. Kalian ada 4 suku, kalian pegang sudut masing-masing. Adil ya, inklusif ya. Dia tidak udah gini aja, aneh apa, saya aja nih yang naruh gitu. Tapi Rasulullah bermusyawarah, gimana kalau ada kain, kita masing-masing pegang sudutnya, kita dekatkan ke arah Ka'bah, nanti saya yang meletakkannya. Cerdas nggak Rasulullah ya? Bagaimana bisa mempersatukan suku yang dia juga, Rasulullah itu belum menjadi pemimpin siapa-siapa gitu ya, belum punya jabatan apa-apa di antara Quraisy. Tapi Rasulullah terkenal dengan kebaikannya dan solusi-solusi yang tepat.
Ya, akhirnya diambillah kain, dibawalah Hajar Aswad itu ke arah Ka'bah, kemudian Rasulullah yang meletakkannya. Akhirnya kalau kita hari ini ya ada seorang anak muda yang bisa menyelesaikan masalah di tengah masyarakat dengan tenang dan bijak, dan masalah solusi itu berhasil, apa yang ada di pikiran masyarakat? Apa? Kalau kita jadi 4 suku itu ngelihat Rasul Nabi Muhammad gitu ya, masih muda, kemudian bisa menyelesaikan solusi dan itu adil untuk semuanya, apa yang ada di pikiran kita? Ya, ini orang bagus ya. Ini orang akhirnya punya citra itu makin tinggi gitu ya. Makin popularitasnya makin tersebar. Ya, bahwasannya Rasulullah memiliki kekuatan sosial ya, karena kepercayaannya dan solusi-solusinya. Makanya Rasulullah digelari Al-Amin, orang yang dipercaya ya, orang yang jujur, orang yang amanah. Bahkan nanti setelah Rasulullah Muhammad muda menjadi nabi, Rasulullah masih dipercaya oleh umatnya, oleh para kafir Quraisy untuk dititipkan barang. Jadi kafir Quraisy itu ketika Rasulullah masih di Mekah, ya nanti ya, ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang kah, atau harta benda yang berharga kah, itu dititipkannya ke Rasulullah karena takut dimalingin. Gitu ya. Mereka percaya dengan Rasulullah, tapi nanti ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu semua diberikan kembali, ya, dibalikin lagi. Ya, betapa ya artinya kaum kafir Quraisy itu tidak benci kepada nabinya, tapi benci karena ada kepentingan yang kalau Islam itu dia terima, kepentingan itu bisa terancam. Nanti kita pelajari. Sebagai contoh misalnya Abu Jahal. Abu Jahal termasuk yang baik juga sebelumnya kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Tapi ketika tahu Rasulullah bawa sebuah keyakinan baru bagi mereka, ya meskipun kita tahu ini adalah kelanjutan dari risalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, ya, tapi bagi mereka ini baru. Nah, juga mengancam. Apa yang mengancam? Apa yang diancam yang dirasakan oleh Abu Jahal? Mengancam bisnisnya Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu seorang pengrajin berhala ya. Pengrajin berhala. Dia bikin dari yang premium ya, dari dari perak gitu lah ya, atau dari barang yang bagus, sampai yang kayu ya, dan yang mudah hancur gitu. Jadi bisnis pengrajin berhala Abu Jahal ini. Artinya apa? Kalau dia meyakini Islam itu, kemudian Rasulullah sebagai nabinya, Allah dan Rasulnya dia imani, artinya bisnisnya akan terancam. Ya. Jadi ada hal materi yang itu menguasai hawa nafsunya, ya, sehingga menghalangi hidayah datang kepada Abu Jahal. Bahkan Rasulullah itu berdoa, ya Allah, jadikanlah di antara 2 Umar, ya, Umarain, itu salah satunya masuk ke dalam Islam. Siapa itu? Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Nama aslinya Abu Jahal, ya, Umar bin Hisham. Ya, jadi kedua tokoh ini sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah udah berdoa. Tapi ternyata karena Rasulullah minta salah satu ya, karena dua-duanya punya posisi yang kuat. Umar bin Khattab dibanding Adi, Abu Jahal ya dibanding Makhzum. Ya, bahkan suku Quraisy siapa yang nggak kenal Abu Jahal. Dan khiyarukum fil jahiliyah, ya, khiyarukum fil Islam iza tafakkaru. Orang yang punya potensi kebaikan di zaman jahiliyah akan lebih berpotensi lagi kebaikan itu ketika sudah masuk Islam, jika mereka mau berpikir. Makanya Umar bin Khattab itu udah baik secara personal. Kalau kita nonton film Omar ya, ya, kita bisa melihat bagaimana kejujuran Umar bin Khattab. Ya, dalam ketika dia berdagang, ada temannya yang membujuk, udahlah dimahalin aja gitu ya. Tapi kata Umar tidak, ya, saya menjual dengan keuntungan yang memang
sama dengan pasaran yang lain atau dicurangi dan lain sebagainya. Umar tidak. Umar juga termasuk orang yang kenapa hidayah itu tidak datang ke Umar? Karena yang menghalanginya adalah Umar melihat bahwasannya Islam yang dibawa oleh Nabi ini memecah belah keluarganya, memecah belah kaumnya. Jadi karena nasionalis yang tinggi, karena Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin Bani Adi, dia nasionalis banget orangnya. Kalau ada yang terpecah belah di kaumnya itu dia nggak suka, gitu. Akhirnya mengira Islam ini memecah belah karena memisahkan antara ayah dan anaknya, memisahkan antara kakak dan adiknya. Tapi ternyata ketika dia tahu Islam, ternyata Islam mempersatukan orang-orang yang benar. Betul Islam memisahkan yang hak dan batil, tapi Islam mempersatukan orang-orang yang ada di jalan yang hak. Gitu ya. Sangat banyak hikmah dan inspirasi yang bisa kita ambil. Ini juga belum tersampaikan semuanya. Nanti bisa dibaca lagi. Karena waktu yang terbatas, silakan kalau ada pertanyaan boleh banget ya kita diskusikan. Pada intinya di fase ini adalah fase pengukuhan Rasulullah SAW menjadi nabi. Karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan tur tur melihat perjalanan Nabi ketika ia galau tentang isu-isu keumatan, tentang kaumnya, sampai ia dilantik, dideklarasikan sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi kita berharap teman-teman yang sudah datang bisa hadir lagi di kemudian hari agar punya pemahaman yang utuh. Kadangkala kita setengah-setengah nih tahu sifat Nabi. Kadang kita tahu Nabi itu baik doang gitu ya. Padahal Nabi juga tegas. Kita tahu Nabi lembut aja, padahal Nabi tegas. Ketika ada kaum Yahudi yang berkhianat, Nabi perintahkan untuk dibunuh, maka dibunuh karena berkhianatnya sudah luar biasa. Gitu. Nah, ketegasan ini yang kita kadang tidak menoleh. Jadi kita harus komprehensif dalam memahami kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kita dalami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.